Resep merupakan salah satu hal yang dirasa paling penting yang wajib dimiliki. Nah, biasanya orang-orang itu kalau sudah punya satu resep yang dianggap wow, diterima masyarakat, bisa kejual sangat laris, mereka sudah puas. Padahal hal yang seharusnya dilakukan itu jangan puas dengan memiliki satu resep saja. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kenapa kok kita perlu memiliki beberapa resep dan bagaimana caranya untuk mempunyai beberapa resep tersebut. Materi hari ini mungkin tidak terlalu cocok buat mereka yang masih pemula. Mungkin lebih cocok ke mereka yang sudah pedagang yang cukup besar atau bahkan yang mungkin yang sekelas pabrik sekalipun. Kenapa gini? Tadi saya di awal menyebutkan bahwa kalau bisa kita ini perlu mempunyai beberapa resep. Kenapa? Jawabannya gini, kalau kita masih pedagang yang kecil, mempunyai satu resep itu cukup. Kenapa? Karena anggaplah terjadi hal-hal buruk, terus resep kita ini tidak bisa dijual. Dalam arti gini deh, misalkan kayak sekarang daging ayam naik harganya. Kita kalau jualan nggak naikin harga itu rugi, ya sudah kita bisa memutuskan wes nggak usah jualan, dibol dulu. Kalau mereka yang kelasnya masih kecil, mereka bisa melakukan itu. Tapi coba bayangkan Anda kelasnya sudah kelas yang gede atau bahkan mungkin pabrik sekalipun, tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena Anda jualan nggak jualan, tiap bulannya selalu ada biaya yang dikeluarkan. Minimal apa? Gaji pegawai, listrik, air, sewa tempat dan sebagainya. Nah, makanya semakin gede mereka itu nggak bisa sefleksibel itu. Makanya kalau kayak sekarang harga ayam naik, resep yang sekarang jadi tidak terjangkau, ya mereka mesti cari akal, putar otak untuk menghasilkan resep yang lebih murah tapi kualitasnya nggak murahan. Makanya ya itu tadi alasannya kenapa kok kita perlu memiliki beberapa resep sekaligus. Nah, saya kan punya banyak customer itu kelasnya sudah pabrik dan gede. Salah satu rahasia mereka itu bisa menjadi sebesar itu, salah satunya adalah mereka memiliki beberapa resep. Kenapa? Karena kayak kejadian hari ini, ayam naik, mereka itu nggak pusing, mereka tetap bisa memproduksi, tetap bisa jualan, dan tetap bisa dapat uang. Ya mereka simple. Oke, ayam naik, ya sudah punya resep B yang gantiin seperti ini, tapi hasilnya sama. Oh, ayam lagi murah-murahnya nih, ya sudah balik ke A. Atau mungkin sapi nggak ada, tiba-tiba mereka bisa punya resep C. Nah, jadi apapun kondisinya, mau harga daging naik atau bahkan kayak beberapa tahun yang lalu sapi sempat langka, nggak ada, ya mereka nggak pusing, mereka tetap bisa produksi, hasilnya tetap stabil, dan mereka tetap bisa jualan di pasar. Nah kayak gitu. Jadi kalau Anda mau jadi kelasnya yang lebih besar, lebih sukses, salah satu trik rahasia yang bisa Anda terapkan adalah itu tadi, Anda perlu mempunyai beberapa resep. Intinya tuh, jadilah orang yang proaktif, jangan reaktif. Tahu bedanya nggak? Kalau reaktif itu kecentok baru pusing mikir cari solusi. Tapi kalau proaktif, sebelum kecentok mereka sudah punya alternatifnya. Itu yang dimiliki oleh pabrik-pabrik gede tadi. Jadi sebelum ayam naik nih, ya sudah mereka sudah punya senjata. Oke, ganti resep ini. Usahanya lancar semua. Nah, itu kenapanya kok Anda perlu memiliki banyak resep. Terus pertanyaannya sekarang gimana? Emangnya bisa sama? Contoh lah kayak tadi saya bilang harga ayam naik nih, sudah diganti deh ayamnya dikurangin. Emang hasilnya bisa sama? Jawabannya bisa. Nah, ada dua faktor yang penting dalam bikin bakso, yaitu tekstur dan juga rasa. Untuk rasa, Anda sebaiknya nggak otak-atik, nggak henti. Rasa harus stabil, karena rasa ini cukup pengaruh. Yang bisa kita otak-atik adalah di tekstur, di kenyalnya, di kerasnya. Dan itu selalu bisa di otak-atik dengan menggunakan bahan-bahan tambahan pangan. Karena alasan seperti inilah bahan tambahan pangan itu macamnya banyak sekali. Contoh, misalkan kita biasa mempunyai resep dengan daging sapi yang bagus, yang premium. Mahal nih, naik-naik terus. Sudah deh, supaya terjual kita punya resep B dengan daging sapi yang grade-nya di bawah. Kalau grade-nya di bawah, gimana? Kan biasanya banyak lemaknya. Kalau biasanya banyak lemaknya, kenyalnya, bagusnya kan tidak sebagus yang premium nih. Nah, untuk mengatasi hal ini supaya harganya terjangkau dan kualitasnya sama, kita bisa nambahkan bahan tambahan pangan seperti ISP atau M100 FT. Nah, contoh lagi nih, oh sapi yang ini mahal juga, mix deh sama ayam. Nah, terus ayam kan tapi beda lagi, kurang keras, kerasnya kurang dapat seperti sapi. Oke, bisa ditambahkan dengan BBS 500. Warnanya kurang coklat, ayam kan putih, sapi kan gelap, tambahin karamel atau kecap manis. Nah, fungsi-fungsi bahan tambahan pangan tadi itu yang membantu untuk ininya beda-beda resepnya, tapi hasilnya sama. Makanya kalau Anda punya bahan tambahan pangan dan Anda hanya fanatik dengan satu atau dua tipe, sebaiknya jangan.
karena ini tadi macamnya banyak, karena tujuannya seperti itu. Kecuali Anda cuma ya udahlah satu resep cukup, ya sudah, 1-2 bahan-bahan pangan cukup. Tapi kalau Anda mempersiapkan alternatif resepnya banyak, ya harap maklum kalau bahan-bahan pangan Anda juga banyak. Oke, intinya kalau Anda ingin, oke lah, Anda misalkan Anda mengikuti saran saya, Anda punya alternatif banyak resep supaya usaha Anda lebih lancar, lebih maju, dan Anda harus nyetok bahan tambahan pangannya macam-macam. Ya, itu bagian dari konsekuensi supaya usaha kita lebih lancar. Terus kalau pertanyaan terakhir nih muncul, saya kan nggak ngerti otak-atik resep gimana. Ya jawabannya simpel, kontak kami aja. Di deskripsi kami sudah mencantumkan untuk nomor telepon yang bisa Anda kontak. Anda bisa cek, Anda kontak saja. Kalau resep kami bisa bantu kok. Tapi kalau usaha penjualannya, nah itu perlu dari Anda masing-masing. Oke, hari ini hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau Anda ingin mengikuti rahasia pabrik yang gede-gede, bagaimana mereka bisa stabil meskipun situasinya gonjang-ganjing, ya solusinya seperti itu. Mereka punya alternatif resep yang banyak, sehingga ketika kayak daging ayam mahal, mereka tetap tenang. Sapi tiba-tiba nggak ada, mereka tetap tenang, dan hasil produknya pun selalu sama karena dibantu bahan tambahan pangan tadi. Oke, sampai sini dulu, dan jika Anda menyukai hal-hal seperti ini, cek terus channel HM Pro saja, karena di sini saya akan bagikan berbagai macam tips, trik, teori, mitos, apapun itu yang bisa membantu Anda menghasilkan bakso lebih enak, lebih kenyal, dan juga lebih murah tentunya. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya.